Saat ini, aku lagi dapat cobaan. Cobaan yang begitu berat, tapi terasa begitu nikmat. Aku jadi cinta lagi sama wanita lain. Wanita itu bernama Farah. Farah adalah salah seorang karyawan dari istriku. Suatu hari, ketika rumahku dalam keadaan sepi, aku mengajak Farah main ke rumah. Begitu kami masuk ke dalam kamar, tiba-tiba, penasaran seperti apa kisah selanjutnya? Yuk kita langsung ikuti cerita selengkapnya. Perkenalkan, panggil saja namaku Abi, lelaki 35 tahun yang statusnya saat ini masih pengangguran. 2 bulan yang lalu, aku kena PHK dari tempatku kerja. Perusahaan di mana aku kerja gulung tikar. Biasa dampak dari COVID-19. Masih beruntung sekali istriku punya usaha sendiri, yakni sebuah konveksi. Sudah lumayan jalan. Jadi, biar aku belum dapat kerjaan, perekonomian keluarga masih tetap lancar. Anakku sudah 2, anak yang pertama cewek, sudah kelas 5 SD, dan anak yang kedua cowok, baru berumur 3 tahun. Selama di rumah, aku tetap bantu istri, belanja kain, ikut promosi, antar barang ke konsumen, dan lain-lain. Bisa jadi aku ini sudah jadi karyawan istriku, tapi gak dapat gaji. Lagian kebangetan juga kalau minta gaji, padahal tugas cari duit itu tugas suami kan. Nah, karena sering bantu istri, otomatis aku sering datang ke tempat kerja. Karena konveksi itu berada jauh dari rumah. Waktu masih kerja, aku bahkan gak pernah datang ke konveksi. Tapi untuk saat ini, setiap hari harus ke sana. Dan baru saat ini, aku baru tahu kalau jumlah karyawan istriku itu ada 15 orang. Wow, merasa bangga juga. Karena secara langsung, istriku telah menciptakan lapangan pekerjaan. Hebatnya, meski negeri ini diterpa wabah COVID-19, sama sekali nggak ada dampak untuk konveksi istriku. Justru orderan tambah ramai saja. Bangganya, nggak ada satupun karyawan yang diberhentikan. Syukur alhamdulillah. Hanya yang jadi persoalan, aku baru ngeh dengan karyawan istriku yang bernama Farah. Cantik banget. Pertama bertemu dan melihatnya, ada sesuatu yang menggeliat dalam hati. Seketika aku langsung sadar kalau aku menyukai Farah. Namun, aku berusaha untuk mengusir pikiran-pikiran jelek dari kepala. Aku gak mau rasa suka itu akan berkembang liar dan akan berakibat fatal di kemudian hari. Aku mencoba untuk mensyukuri keadaan istriku. Tina merupakan wanita tercantik dalam hidupku. Bukan hanya cantik, tapi juga wanita hebat. Terbukti, dia bisa menjalankan sebuah perusahaan yang omsetnya sudah ratusan juta tiap bulannya. Alangkah bodohnya aku jika sampai tergiur sama wanita lain yang justru notabene karyawan istriku sendiri. Namun anehnya, semakin aku ingin mengusir bayangan Farah dari benakku, malah semakin kuat saja muncul di setiap saat. Karena Farah lah, tiba-tiba aku menjadi semangat setiap kali ke konvensi istriku. Wanita itu seperti sudah menjadi alasanku untuk tampil lebih perlente, selalu berpenampilan keren selayaknya bujang yang tengah kasmaran. Aku merasa aneh pada diriku, tapi sungguh gak bisa menjauhi keanehan itu. Pernah suatu saat istriku komentar tentang penampilanku, tapi aku cukup jawab, sudah sewajarnya aku berpenampilan rapi di depan karyawan. Ini demi menghormatimu. Rupanya jawaban itu cukup mengena di hati istriku hingga dia gak lagi melanjutkan pertanyaan lain. Artinya jawabanku logis dan gak ada indikasi untuk dicurigai. Di hari-hari berikutnya, aku sudah gak kuat lagi menahan perasaan di hati. Aku sengaja mencuri Nobe Farah dari ponsel istriku. Namun aku beri nama laki-laki biar istriku gak curiga. Dan sampai pada suatu saat, ketika aku benar-benar merasa gak bisa menahan lagi, aku kirim WA Farah. Semula dia kaget dan tanya,
Bagaimana aku bisa mendapatkan nopenya? Tapi pertanyaan itu gak perlu jawaban. Dan memang aku gak jawab. Farah sendiri sudah menebak dan tebakannya benar. Apa Bu Tina tahu kalau Pak Abi mengambil nope saya? Tanya Farah agak ragu-ragu. Aku jawab enggak. Dan aku minta dia merahasiakan ini. Alasanku karena istriku cemburuan. Padahal selama ini istriku gak pernah cemburu. Dan memang aku gak pernah main perempuan kok. Kalau aku bilang begitu, biar si Farah benar-benar mau menjaga rahasia itu. Akhirnya dia mau janji untuk menjaga rahasia itu. Usia Farah itu sekitar 29 tahun. Ternyata dia sudah bersuami. Tapi dia cerita jika suaminya adalah lelaki yang gak bertanggung jawab, malas bekerja, dan tingkahnya masih kayak anak muda, masih suka ngumpul sama teman-temannya yang gak jelas di jalan. Tentu saja kabar itu sedikit menjadi angin segar bagiku. Itu artinya keadaan rumah tangga Farah sedang gak baik-baik saja. Artinya lagi, saat ini Farah lagi kecewa berat sama suaminya. Wanita yang hatinya lagi kecewa akan mudah diambil. Dengan sering dengar curhatnya, maka hanya butuh sedikit jurus jitu. Hatinya akan mudah diambil. Itu yang membuatku jadi semangat mendekati Farah. Singkat cerita, akhirnya apa yang aku khayalkan terbukti sudah. Aku sudah bisa mendapatkan hati Farah. Sebenarnya gak semudah itu juga. Tapi butuh proses yang jelimet juga dan butuh waktu yang lama. Bagaimana juga Farah ini wanita baik-baik yang gak punya niat untuk mengkhianati suaminya. Meski kelakuannya sangat jelek, dia memang sengaja rumah tangganya dia jaga. Dia gak mau kelakuan suaminya akan menjadi pemicu keretakan rumah tangganya dan akhirnya kandas. Jika sampai itu terjadi, Farah malu sama keluarga besarnya. Pasalnya suaminya adalah lelaki pilihannya yang padahal waktu itu ayahnya tidak menjodohkannya dengan lelaki lain. Tapi Farah lebih memilih suaminya karena sangat mencintai suaminya. Biar sekarang keadaannya sangat jauh seperti yang diharapkan, dia nggak mau keluarganya tahu keadaan rumah tangganya. Itulah alasannya untuk tetap mempertahankan rumah tangganya hingga kini. Di hari pertama kami punya kesempatan ketemu, Farah nangis-nangis. Dia seperti sudah gak kuat lagi menanggung beban batinnya. Dan saat itu juga wanita itu ngomong belak-belakan jika suaminya tengah menghamili wanita lain. Aku kaget juga mendengar itu. Terbayang sosok suaminya dalam benakku. Lelaki pecundang yang gak bisa bikin istri bahagia, malah sebaliknya. Agak emosi juga aku ini. Yang bisa aku lakukan hanya sekedar menghibur dan menyuruhnya bersabar. Karena memang kondisiku sendiri sebenarnya gak beda sama suaminya. Saat ini aku gak punya kerjaan. Beruntung saja istriku punya usaha. Dan yang gak beda lagi saat ini aku tengah melancarkan sebuah jurus untuk meluluhkan hati Farah. Pasti semua yang dilakukan suaminya itu akan aku lakukan juga. Lagian apa tujuanku mendekati wanita lain kalau bukan untuk menjalin hubungan terlarang. Dan di pertemuan kedua semua terbukti. Aku dan Farah telah hilaf, telah melakukan perbuatan yang lebih jauh. Aku telah mendapatkan sesuatu yang aku inginkan, merasakan wanita lain selain istriku. Tapi aku gak mau sebodoh suaminya Farah. Aku gak mau Farah menjadi hamil akibat perbuatan ini. Apa yang sudah kita lakukan, Mas? Tanya Farah sembari menangis seperti menyesali apa yang telah terjadi. Maafin aku, sahutku pelan. Tiba-tiba Farah bangkit dan tiba-tiba pula dia menyerangku, memukuliku bertubi-tubi. Aku yang belum siap jadi kaget, namun tetap diam. Lumayan sakit lenganku, tapi aku mencoba memahami perasaannya. Dia pasti menyesal telah melanggar janjinya sendiri untuk tidak mengkhianati suaminya. Apa kamu merasa bersalah pada suamimu sering menyakiti kamu? Tanyaku, seraya membersihkan air mata di pipinya.
Bukan itu, Mas. Lalu, aku menatapnya serius. Aku merasa bersalah sama Bu Tina. Dia sudah begitu baik sama aku. Mendengar itu, aku gak ngomong lagi. Dan memang, aku gak punya jawaban untuk menimpalinya. Ucapan Farah itu bagaikan mematikanku. Gak ada celah untuk bisa dibantah. Hingga saat itu, secara pelan, perasaan bersalah datang dan masuk dalam hatiku. Maafin aku, sayang. Itu hanya kata hatiku yang aku tujukan pada istriku. Ternyata penyesalan hanya sekedar penyesalan saja, sebatas ucapan di mulut. Nyatanya kami masih saja menjalin hubungan. Setiap saat kami selalu bertemu dan melakukan itu. Terlebih suami Farah sudah jarang pulang. Dia sudah gak pernah mendapatkan jatah dari suaminya. Farah yakin suaminya sudah menikah siri sama wanita yang dihamilinya. Jika sampai saat ini Farah gak mau mengambil tindakan karena dia merasa juga telah melakukan hal yang sama. Dia merubah prinsipnya. Jika suaminya sering menyakiti hatinya, sekarang dia akan membalasnya. Tentunya jika suaminya nanti tahu tentang hubungan kami. Hanya yang jadi masalah, bagaimana kalau yang tahu adalah istriku? Itu yang paling aku takuti. Aku sendiri bukan hanya takut, tapi juga bingung. Pasalnya, Farah berubah niat. Dia hendak menceraikan suaminya. Namun parahnya, setelah cerai, dia minta aku menikahinya. Itu yang berat bagiku. Kalaupun itu bisa aku lakukan, tapi apa istriku nanti bisa terima? Kalau Tina menceraikanku, lantas aku mau kerja apa untuk menghidupi Farah? Padahal sudah pasti Farah akan dicerai istriku karena telah merebutku dari tangannya. Itulah yang saat ini masih aku alami. Semua yang aku khawatirkan sebelumnya mulai terbukti. Selingkuh itu memang indah, tapi keindahan yang semu yang berujung pada kehancuran yang nyata. Ampuni aku ya Tuhan.